Perkenalkan, nama saya Jufi Rahmanta. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 14 Kota Bekasi. Di sini saya ingin membahas terkait pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari saya. Nah, di sini saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi ketika saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Nah, di sini saya mengajar materi kajian Al-Quran. Namun, masih ditemukan adanya beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Baik kesulitan dalam hal pengucapannya atau makhorijul hurufnya yang kurang tepat, kemudian belum memahami ilmu tajwidnya, bahkan yang paling parah, ada beberapa siswa yang membacanya masih terbata-bata, bahkan ada yang belum bisa sama sekali untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini sangat memprihatinkan sekali, sangat ironis sekali, bahwasanya siswa yang sudah sampai tingkat atas, tingkat SMA dan SMK, masih ada yang belum bisa, masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Untuk itu kami mempunyai solusi-solusi yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang kedua, apa sih akar permasalahan yang ada sehingga ada beberapa siswa masih belum bisa membaca Al-Quran? Nah, di sini saya mulai mengidentifikasi. Yang pertama, mungkin kurangnya kepedulian orang tua dan untuk pendidikan Al-Quran. Gitu. Kemudian kedua, kurangnya motivasi siswa untuk belajar Al-Quran. Kemudian orang tua tidak menegur anaknya ketika anak tersebut malas membaca Al-Quran, malas belajar Al-Quran, sehingga semakin besar dan sudah terlambat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat dalam belajar. Kemudian siswa terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehingga tidak menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Kemudian siswa lebih sering membaca di internet, membaca HP-nya daripada membaca Al-Quran. Nah, di situ ada beberapa akar permasalahannya. Kemudian di sini saya selaku guru pendidikan agama Islam mempunyai alternatif solusi agar siswa-siswa kami minimal dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa saja? Yang pertama, kami akan memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut giat belajar Al-Quran kembali. Kemudian yang kedua, menghimbau agar siswa senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, rutin, walaupun 1 ayat, 2 ayat, yang penting rutin. Dan tiga, bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, agar segera belajar di rumahnya dengan memanggil guru ngaji mungkin, atau belajar ke tempat pendidikan Al-Quran terdekat di rumahnya. Kemudian belajar Al-Quran dengan tutor sebaya di sekolah, yaitu bagi siswa yang sudah baik dalam membaca Al-Quran agar dapat mengajarkan siswa yang kurang baik dalam membaca Al-Quran menjadi tutor sebaya. Kemudian mengarahkan siswa agar mengikuti kegiatan rohis di sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan literasi membaca Al-Quran di sekolah setiap hari sebelum memulai pelajaran. Nah, baik, kita lihat, simak video berikut ini contoh kegiatan literasi di sekolah. Silakan. Ya, sudah kita simak, itulah kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah kami. Semoga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk senantiasa belajar dan membaca Al-Qurannya. Kemudian setelah kita carikan solusi-solusi, mudah-mudahan dari solusi tersebut kita mendapatkan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Nah,
Harapannya setelah siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh kami sebagai alternatif solusinya, nah diharapkan siswa dapat yang pertama mengalami peningkatan dalam kemampuan membaca Al-Qur'annya. Nah, sedikit-sedikit demi sedikit mulai meningkat. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Nah, kemudian siswa tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Nah, jadi di rumah setiap hari selalu senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, siswa dapat membaca, memahami dan bahkan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu hasil pemecahan masalah. Mungkin cukup sekian daripada deskripsi pemecahan masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan siswa-siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.